kompak banget kemarin. Banget, banget. Plus, I think menurut aku juga kamu juga kemarin itu karena pasti banyak yang bisa relate ya. Ini selamat pagi teman-teman yang baru bergabung di Dave Iwat siaran pagi hari ini. Siaran pagi kita mulai just before 7 today. Yes. Karena menurut aku banyak kan yang resolusi tahun barunya adalah pengen jauh lebih bugar. Mm-mm. Terus pasti sama kayak Iwet dan saya, begitu balik dari liburan langsung gaspol ke gym. Nah, rata-rata dari kita tuh saking ngegasnya pengen, saking semangatnya pengen mewujudkan resolusi tahun baru, we forgot to rest. True that, true that. Gue lupa. Iya ya, harus ada rest day in between ya. Iya, kaget. Mulainya tuh kaget. Kan plus kan kita kan olahraganya sekarang nggak pakai trainer ya. I don't know about you ya. Waktu Gue nggak zaman pakai. gue kan 15 tahun pakai trainer tuh. Kalau Ya. trainer kan biasanya, trainer-trainer gue biasanya kalau tiap kali gue habis balik dari season liburan, dia akan mulai dengan 35 menit kardio, terus abis itu cuman olahraga yang pemanasan aja to get things started gitu. Kalau kita Ya. kan olahraga sendiri, langsung pengen 15 kilo kali 10. Lu juga tadi jam 4 pagi, gue liat udah jalan pagi loh. Iya, Gue sampai gini. Oh my god, ada apa sih nih? tetangga aku semalam dangdutan. Terus, Tetangga aku dangdutan. huh, Terus aku tidur tuh nggak plus gitu, ngerti nggak sih lo? huh, huh. Dangdutan dia. Gue tuh sampai mikir gini, ini dangdutan dalam rangka apa sih? 17-an? Enggak, apa kawinan? Enggak musim kawin. Dangdutan aja gitu. Dan gue kan nungguin ya, Nek. Abis satu lagu ini kali udah ya. Oh enggak. Habis satu lagu ini kali ya. Udah, enggak. Terus gue mulai ikut gitu. Referennya nih. Kok lucu gitu. Itu bentar deh. Ini ya. Itu sebenarnya yang lo lakukan tuh kayak prinsip meditasi. Apa tuh? Meditasi itu kan sebenarnya adalah ketika lo bisa mengontrol suara-suara yang masuk dari sekeliling lo kan. Heeh. Baik itu suara di kepala lo maupun suara di surround lo. Heeh. Dimana kuncinya meditasi itu adalah untuk tidak kemudian lo masuk ke dalam situ. Misal, pikiran lo lagi meditasi, lagi tenang, tiba-tiba lo kepikiran, tadi rumah udah dikunci belum ya? Heeh. Terus lo bukan lo cuman acknowledge gitu ya, oh iya, gue lagi mikirin rumah udah dikunci atau belum. Oke, udah selesai. Tapi Mang lo gimana? pikirin lagi, bentar, gue masuk dulu ke dalam rumah. Tadi kompor tuh udah gue lap belum ya? Ya, ya, ya. We Kayak call it monkey dasi mind. belum dicekrekin deh. Ya. Terus sampai lo kegulung di situ. Ember, ember, ember. Saking gue sebelnya semalam tetangga gue dangdutan itu ya, referen lagu terakhir yang Monkey Mind seperti apa yang lu gambarkan, lagunya Nasar Mati Lampu itu loh, Nek. Nanti Seperti mati mati lampu ya sayang, lampu. seperti mati lampu ya sayang. Gue kan sayup-sayup gitu ya, terus gue gini, referennya nih. Dia referen lagi. Terus kan gue jadi ikut bergumam, mati lampu. Terus gue gini, tadi dapur pas gue buka kaca tuh udah gue matiin belum ya gitu. Terus gue gini, kayaknya dapur gue belum gue matiin deh. Terus gue keluar kamar, bawa gue ke dapur. Udah gue matiin, udah kok udah gue matiin. Terus gue buka kulkas gitu ya. Apa makan buah kali ya? Nggak deh, tutup gitu. Terus gue ke kamar. Terus sampai di kamar, kok dia masih referen ya gitu. Mati lampu. Terus gue gini, kulkas gue tadi udah gue tutup nggak ya? Terus gue kesel sendiri, Wet. Oke, pertanyaan berikutnya, kan lu kurang tidur, kenapa malah lu jalan kaki jam 5? It always happen to me, Wan. Kalau gue tuh tidurnya tidak terlalu nyenyak, gue juga bangun paginya tuh jauh lebih cepat. Nah, ah, Dan gue ah, biasanya, gue diajarin sama dokter dan guru tidur gue, narasumber yang pernah gue wawancara di Diary Dave, kalau badan kita nggak bisa tidur itu, nggak usah dipaksain. Jadi gue biasanya setelah setengah jam, 45 menit, gue berusaha untuk tidur,
nggak bisa tidur, kita nggak ketemu tuh sama si tidur kita, rasa tidur kita. Gue nggak maksain, Wet. Gue akan balur-balur oil, gue meditasi, gue berdoa, gue baca buku mungkin biar ngantuk gitu. Terus kalau besok paginya bangun lebih cepet, ya udah gue terima aja. Kayak tadi pagi, gue tuh 3:30 udah bangun nih, Wet. Wow. Lu jalan pagi jam berapa tuh tadi? Jam 4. Iya bener ding, alarm pertama gue tuh jam 4. Terus begitu gue buka Instastory 9 menit dari jam 4, lo udah pakai baju olahraga gue gini. Gue udah, Anjir. gue udah di jogging track. Dan hal pertama ya yang ketika gue terbangun adalah, udah selesai belum ya tetangga gue? Ya udah lo udah 3:30. My God, my Ya God. wes. Ya udah nggak apa-apa. Sebetulnya nggak sehat, I know, but I don't do this every day, right? Gitu. Ya, ya, Dan gue ya, juga ya. olahraga. Ketika gue kurang tidur, olahraganya gue tuh gue brisk walking. Gue hanya jalan santai aja sambil denger podcast. Gue jalan santai gitu. Ya, I know. It's not healthy, I know. Tell it to my neighbor. ya. By the way, jangan lupa untuk tap-tap layarnya guys. Jangan lupa juga untuk di-share live-nya. Mungkin bisa dibagikan ke teman, ke keluarga, atau ke WhatsApp group. Jadi banyak teman-teman yang juga bisa menyaksikan obrolan kita pagi hari ini. And if you want to send gift, we are very okay with that also. Yes. Eh, Tadi pagi gue sambil apa bedanya apel sama apel? Kalau Apel dan apel. kalau apel dimakan, kalau Iya, apel dikerjain. dilakukan. Hmm? Bingung ya? Tauan. Gue tuh emang nggak pintar tebak-tebakan. Tadi pagi, anyway, salah kan? Apel sama upil. Oh. Ah, kalau apel saling makan. Oh, apel. Apelnya bukan apel upacara, Bo. Apel pacaran. Oh, nakal deh. Lanjut. Tadi pagi sambil gue jalan, gue dengerin podcast. Gue suka dengerin podcastnya Louis House. Teman-teman cari deh ya, ada di Spotify, ada di Apple Podcast gitu ya. Terus dia mewawancarai, episode paling baru dia mewawancarai productivity expert. Ya. Namanya Ali Abdaal apa kalau gua nggak salah. Dia udah nulis buku, YouTube channelnya heboh banget gitu ya. Nah, rupanya si narasumber ini melakukan apa yang kita bahas di siaran pagi kemarin, Iwet. Apa tuh? Dia itu tadinya dokter. Nah, Terus 2 tahun lalu dia diwawancara si Louis House ini. Tapi dia dokter, tapi dia suka bikin konten sharing mengenai how he manage his productivity throughout the day as a doctor oke. di sosial media dia. Ya. Terus si Louis ini bilang, konten lo tuh bagus loh gitu. A lot of people are actually benefiting from your productivity tips gitu. Terus lepas dari wawancara itu 2 years ago ya, dia tuh jadi mikir, iya ya gitu. Apa gue seneng juga ya kayaknya membagi tips productivity mengenai konten-konten mengenai productivity. Terus dia sambil, kenapa gue di atas lo ya? gue lagi gue lagi terus lanjut, yang penting kita masih bisa komunikasi loh. Kenapa gue di atas lo ya? Why am I suddenly on top of you? Gue tuh You are on biasanya top of me. You are on top of me. itu pertanyaan lo kayak tadi. I should be on your bottom. I always be the bottom. Karena gue mendadak merasa bahwa kok gue gini sih ngeliatinnya. Lanjut, gue sambil nungguin air panas. Terus Iya, terus jadi intinya dia jadi ini pagi-pagi ada yang mencoba memancing emosi. KPI kenapa tidak menegur mereka berdua gemulai?
Bo, yang ditegur KPI itu bukan karena gemulainya, yang dibaca dong literasinya yang. Sabar, sabar. Udah, lanjut. Terus Dikit-dikit dokter, apa-apa sekarang ngelihat yang gemulai KPI. Gimana lu aja sekarang yang menegur gue? Kalau berani jangan pakai pihak ketiga, bro. udah lanjut. Terus Gue mau ngomong apa sih tadi? itu si dokter Louis. Oh iya benar. Nah, terus intinya si dokter Ali Abdaal ini dalam 2 tahun itu dia bergumul, terus dia melepaskan. So he finally decided untuk melet go pekerjaan dia. He no longer practice medicine. He is a full-time YouTuber, content creator. Oke. Terus Oke. Nah, terus dia ceritakan, ini berkat hasil wawancara gue sama lu loh, Louis. Dia bilang gitu kan. hmm, Terus yang menarik adalah di wawancara itu dia bilang agak sulit loh gue untuk melepaskan dan memutuskan untuk menjadi YouTuber aja karena kok gue merasa cringe banget gitu. Iya ya, gitu. Kok gue cuma jadi YouTuber aja punya titel sebagai dokter itu tuh ya, memberikan a sense of ternyata identitas diri gue yang paling melekat yang membanggakan itu adalah sebagai dokter. ya, Gue tuh paling merasa nyaman, gue dikenal sebagai dokter yang juga suka bikin konten YouTube. Nah, ya, terus gue tuh mau membahas, kan kemarin kita membahas itu ya, ada pilot yang kemudian menjadi seorang pengusaha tas gitu. Ya kan, kita kan membahas itu. Ternyata memang, terus dia bahas gitu, memang yang paling sulit sebagai manusia itu adalah menentukan identitas kita. Which identity we are most attached to gitu. true. Heeh. Gitu. Nah, gue terus jadi mau nanya nih sama teman-teman yang menyaksikan siaran pagi kita nih, ya. Kalau teman-teman punya kebiasaan buruk yang memang teman-teman eliminasi, kebiasaan jelek yang pengen lu kurangi, mungkin yang harus kita lakukan adalah identitasnya. We are so attached to the identity. Misalnya, gue tuh pengen olahraga, gue pengen mengurangi berat badan. Mungkin selama ini you are attached to the identity of a fat person. Mind my language. Pengen hidup lebih sehat. Selama ini are you attached to the identity of a smoker perhaps? Gitu. Jadi bukan identitas sebagai smoker itu yang harus lo lepaskan gitu. Karena terus dia mengutip, are you still listening? Ya. Gue lagi mencerna sambil mikir. Terus Iya, terus Anthony Robbins bilang katanya, the biggest driving force dari manusia adalah driving force yang melekat ke identitas. The now biggest driving force. now I understand. Gue ngerti sekarang. So, berarti kurang lebih kesimpulannya adalah satu hal di dunia ini yang membuat seseorang bergerak atau bertindak itu berdasarkan identitasnya. Dan mereka itu mudah sekali terusik ketika identitasnya diusik. Yes, betul. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman punya resolusi, gue pengen hidup lebih sehat gitu ya. Mau lu sepanjang Januari memaksa diri lu kayak Iwet dan gue tiap pagi olahraga sampai kesakitan, sampai kelelahan. Kalau lo tidak mengembrace identitas lo sebagai manusia sehat, lama-lama driving force lo untuk olahraga luntur, Nek. Februari lo akan berhenti olahraga. Did you get it? Gue Misalnya, masih lu mencoba pengen, mencerna ya. yes, lu pengen berhenti ngerokok, gue pengen berhenti ngerokok, gue pengen berhenti ngerokok. Berapa banyak yang berusaha terus kemudian gagal? Karena identitas lo masih sebagai perokok. Embody the identity first. Gue pengen identitas orang yang hidup sehat. Baru abis itu muncul tuh turunannya. Orang yang hidup sehat tuh kayak apa sih?
oh orang yang hidup sehat mungkin dia pasti nggak akan, jangan rokok dulu deh, rokok mungkin paling susah. Identitas orang yang hidup sehat tuh kayak apa sih? Identitas orang sehat tuh kayak apa sih? Makan lebih sehat. Oke, kalau gitu gue akan makan pilihannya lebih sehat. Oke, apalagi nih sesudah makan. Oh, identitas orang sehat itu pasti olahraga. Oke, gue akan, you got it? Oke, good. Gue akan bangun pagi olahraga. Identitas orang sehat tuh apa? Orang sehat itu tidurnya harus nyenyak. Oke, gue akan tidur selalu jam 9, no matter what. Terus baru abis itu makan udah, olahraga udah, tidur udah. Pasti mau nggak mau lu mulai gini. Apalagi ya identitas orang sehat yang bisa gue lakukan. Rokok kayaknya Jack ya. You got it? Gitu. Jadi jangan kebalik. Some of you probably mungkin gue mau berhenti rokok. Lu berusaha kuat berhenti rokok. Sementara identitas lu masih melekat kepada orang yang perokok. Hmm. Um, itu ada hubungannya juga so berarti gini ya, ketika lo mau mengubah, berarti gini, dengan kata lain lo mau bilang bahwa artinya ketika kita punya sebuah resolusi ingin menjadi atau ingin lebih sehat, identitas kita harus kita ubah menjadi orang sehat. Yes, karena gini, yang biasanya kita ingin adaptasi adalah kebiasaannya. Nah, Kebiasaan itu kan melekat kepada identitas. iya, Kalau kita cuman mengutik-ngutik kebiasaan aja, lama-lama bisa luntur. paham, Yes. paham. Itu If you change the identity, kebiasaannya akan ngikut. betul. Ibaratnya kayak buku Seven Habits of Successful Person. Yes. Successful person itu punya habit 7. Kenapa lo mukanya gitu? Capek gue ngobrol sama lu dari atas begini. Udah beres, udah beres. Gue tuh berasa kayak ngomong sama lu begini nih. Gitu. Ngerti? Paham? Dan lo tuh gampang kepancing ya. Begitu gue kayak gini, nada lo langsung tinggi. Iya. Lah gue meninggi karena frotter lu bunyi. Langsung pegel. You know? Iya. Juga deh. Keren ya, keren ya. I get it. Jadi berarti gini, dari semua resolusi yang kita buat di tahun yang baru, nomor 1 adalah kita tentukan dulu identitas apa yang ingin kita capai lewat resolusi tersebut. Yes. Itu nomor 1. Lalu buat turunannya nih, dari identitas tersebut kita coba copy apa sih yang dilakukan sama orang-orang itu. Misalnya nih, tadi lo bilang bahwa lo mau berhenti merokok gitu misalnya ya. Oh, kalau orang-orang yang tidak merokok itu seperti apa sih mereka? Ya, baru kita turunin tuh misalnya, oh orang-orang yang tidak merokok itu kalau ngumpul tidak sama-sama orang merokok. Kalau ngumpul tidak di smoking area. Kalau ngumpul mereka lebih banyak ngobrol ketimbang ngerokok. Atau mungkin ada habit kayak misalnya mereka punya bawa permen karet kemana-mana. Hal-hal seperti yang kita turunkan dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian kita lakukan. Yes. Begitu pula juga kalau misalnya, oh gue tahun ini pingin hidup lebih sehat. Terus kemudian kita bikin nih identitas orang sehat itu kebiasaannya apa aja sih? Oh mereka tidur jam 9 malam. Oh mereka bangunnya jam 5 pagi. Oh mereka makannya begini. Oh mereka minumnya begitu. Terus kita buat itu dan kita lakukan runutan itu. Baru masuk tuh ke Atomic Habits. Gimana membuat habit-habit itu kemudian mendarah daging kepada kita. Caranya gimana? Lakukan itu selama, misalnya kita coba, kan rumusnya katanya 21 hari kita lakukan berturut-turut, maka itu akan menjadi habit. Mungkin kita pecah-pecah dulu, jangan langsung 21. 3 hari, bisa nggak kita stay di 3 hari? Bisa, lanjutin lagi 3 hari. Tiba-tiba jadi 7 hari. Tiba-tiba jadi 9 hari. Terus seperti itu.
Sampai akhir lo dapet 21 hari lo melakukan habit yang konsisten dan komitmen. Ya. Gitu ya? Mm-mm. Make sense. I like it. Ya, Jadi karena sebenarnya memang menentukan identitas itu penting sekali ya. yes, driving force terbesar di diri manusia itu adalah apa yang melekat pada identitas gitu. Jadi kalau kita kan cuma pengen ngutak-ngatik kebiasaannya aja, Ya. olahraganya, ngerokoknya, makan sehatnya, nggak gorengannya. Identitas yang melekat pada kebiasaan-kebiasaan itu apa? Orang yang hidup sehat. Ya. If you embody the identity, itu akan lebih long lasting gitu Ya. loh. Ya, 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 ya. Got it, got it. Nice. Menarik. Tapi kemudian gue kepikir satu hal lagi sebenarnya. Em, Soal detachment akan identity. Lu tuh berasa lagi ngobrol sama Bu Siska deh. Banyak banget aktivitas lu pagi ini sambil siaran. Yang bikin matcha. Sekarang lu bikin apa? Apa? Roti pakai madu. Bikin apa? Singkong. Gue berasa ngobrol sama Arya kan. Singkong goreng pakai madu. Eh, Oh, teh pakai. bikin teh. Boleh nggak gue minum teh? Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ih, teh pakai madu tuh gue juga suka loh. Iya, aku nggak suka teh pakai gula, pakai madu. Iya, iya, boleh, boleh sayang, boleh sayang, boleh Nah, sayang. Siap. boleh. Kurang tidur ya, bapak badan capek ya. Aku tuh lagi nggak nyaman badannya hari ini. Nggak nyaman, sarung kali. Oh, Ya kan? kenapa Taylor Swift cabut dari Golden Globe? Masa sih dia cabut? Enggak, Gara-gara yang kemarin kali si Jokowi itu. gara-gara Jokowi. Mungkin I don't know. Iya, balik lagi, Bo. Tapi gini, gue tuh kepancing sama soal ini loh. Oke, kita udah tentukan gitu ya bahwa ketika kita mau mencapai goal kita di tahun yang baru, maka nomor satu drive-nya itu harus ditentukan dari identitas dulu yang mau kita capai. Cuma kan kita juga tahu bahwa terlalu terikat dengan sebuah identitas itu juga tidak baik. Mm-mm. Karena di situ kita kemudian akan jadi hilang diri kita yang sendiri. Mm-mm. Nah, itu gimana? Apa sorry? Gue tadi sok cantik aja di depan kamera. Gue lagi ngeliatin muka gue. Tai banget, emang sebel gue. kayak yang nyimak banget gitu. Tapi bagus nggak acting gue? Bagus nggak? Meyakinkan nggak Nyet? Meyakinkan? Yang kayak gini-gini nih bikin rating turun kalau di TV. Meyakinkan ya? Meyakinkan ya? Iya, iya. Meyakinkan. Iya. Dengan rambut si bak Ulang samping boleh. kayak Desi Anwar gini. Apa pertanyaan lo? Pertanyaan gue mengenai masalah itu loh. Kita tuh juga butuh tidak terlalu attach dengan identitas kita. Yes. Ya kan? Betul, yes, betul. Tidak terlalu attached. Tapi memang pada dasarnya kita sepanjang kita hidup itu kita pasti melekat pada sebuah identitas web. Apa? Ibu rumah tangga, istri, dokter, pegawai, pengusaha, suami, pemabuk, pelakor, peselingkuh, ani-ani, whatever gitu. Makanya si productivity expert ini bilang if you want to handle the productivity habit in your life, you need to ask yourself what is your identity that you are holding into. Oke. Sebelum gue lanjutin, gue mau nyapa dulu mr.a. Dia bilang bahas apa telat masuk. Untuk yang baru aja masuk, kalau misalnya mau tahu kita lagi bahas apa, jangan lupa satu mawar untuk kami, satu mawar untuk kami, satu mawar untuk kami. Langsung ada loh mawarnya. Nurut-nurut banget, ih kamu hebat deh. Nek, Bentar, gue lanjutin dulu mr.a. Jadi kita lagi membahas soal identitas yang ternyata dikasih topi. Yang ternyata identitas ini adalah driver drive
the biggest driving Nah, force. the biggest driving force manusia melakukan sesuatu dalam hidupnya adalah label atau identitas. Thank you for the hat. Ya, ini menarik sih memang. Kayak maksud gue kan gini ya, kenapa lo begitu giat di kantor adalah misalnya gini, gue pengen jadi supervisor sekarang. Gue Mm. pengen jadi manajer sekarang. Gue Betul. pengen jadi director. Dan lo akan bikin set goal gitu kan ya. Stepnya apa nih untuk jadi manajer? Oh, gue harus mencapai target. Oh, gue harus bisa menghandle tim gue kalau misalnya lo masih supervisor. Oh, gue harus bisa menunjukkan gue punya tanggung jawab. Mm-mm. Nice. Mm. Nice. Cuma gue nemu deh kayaknya pertanyaan gue tadi. Kan soal detachment, soal nggak boleh terlalu attach sama label, sama identity. Ketika lo kemudian sudah mencapai identitas tersebut, jangan terlalu obsesi sama title identity tersebut. Iya, dan kita tuh boleh punya banyak identitas. Ya, 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 ya. Ngerti, 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 ngerti. Well, we can have as many identity as we want, as we can, as we are capable of, Iya, you know, iya, and we can switch identity. iya, 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 iya. Pertanyaan berikutnya di podcast itu dari sang productivity expert Ali Abdaal itu adalah, gue suka nih, gue mau nanya sama teman-teman, ya. Ya, Pertama kepada lo botak, terus kepada teman-teman yang menyaksikan. Apa bedanya The Pursuit of Happiness, kayak judul film Will Smith itu. Gue tuh kan semenjak film itu muncul, gue suka banget. Udahlah, alur ceritanya bagus, Will Ya. Smith di situ mainnya bagus, ya Ya. kan? The Pursuit of Happiness sama The Happiness Pursuit. Wait. Pursuit of happiness dan the happiness pursuit. Pursuit of happiness kan jelas kita mengejar kebahagiaan. Happiness pursuit. Oke, gue nggak tahu. Nyerah. Coba nge-lag dikit kata teman-teman. Kita coba tanya ya. Ya. Teman-teman yang join di siaran pagi kita. Menurut lo, apa bedanya The Pursuit of Happiness sama The Happiness Pursuit? Ya. The Pursuit of Happiness itu relatif buat setiap orang. Kata siapa tuh? Honey bread. Ih, namanya kayak ini ya, dessert di restoran Jepang. Honey Ya. bread, ya. Oke, gue nggak kuat nunggu lo kelamaan. Satu masih mencari yang Gue nggak tahu. Iya, enggak, yang komentar. Oh, Yang iya, iya. satu masih mencari, yang satu sudah diraih. Ya. The Pursuit of Happiness itu lebih, you're so smart. The Pursuit of Happiness itu lebih ke proses. Happiness Pursuit membantu kita lebih hidup. Pursuit of Happiness itu mengusahakan mati-matian. Happiness Pursuit berarti kebahagiaan yang mengejar kita, kita harus nunggu. Happiness Pursuit itu seperti kita memanifestasikan kebahagiaan itu sendiri. Oke, penjelasannya adalah The Pursuit of Happiness, semua orang di dunia ini rata-rata dalam hidup pasti itu. Mengejar kebahagiaan. Iya apa enggak? Betul. Betul. Ya kan? Ya. Gini, The Pursuit of Happiness itu menggambarkan sebuah proses yang ingin kita raih dengan garis finish, yaitu sebuah kebahagiaan. Iya apa enggak? Ya. Betul. Tapi kebahagiaan itu katanya abstrak. Makanya kita tuh nggak pernah bahagia, Nek. Ya. Misalnya, The Pursuit of Happiness di season kali ini adalah gue pengen mengejar kolesterol gue di bawah 50. Ntar Ya. bulan depan kolesterol gue di bawah 50. Nyampe dong. Kenapa gue nggak bahagia ya? Karena ketika kolesterol gue di bawah 50 tercapai, gue punya another happiness yang ingin gue raih. Betul. Iya kan? Ya. I set another goal of happiness yang ingin gue kejar. Ya. Kata si Ali, dia bilang, itu sebabnya dia lebih prefer the happiness pursuit. Karena sebetulnya kebahagiaan kita itu hanya di dalam prosesnya, Bu. Oke, so happiness pursuit itu adalah proses mendapatkan bahagia. Iya. Jadi kita berbahagia within the process dalam mengejar itu semua.
Oh, bukan resultnya. Bukan goalnya, tapi memang kita tuh cuman menikmati prosesnya doang, Nek. Kita tuh cuman Hmm, seneng aja di saat prosesnya itu terjadi gitu. ngerti. Ngerti. Keren ya? Jadi manusia itu sebenarnya tidak didefinisikan kebahagiaan dari result dari kebahagiaan itu, no. Mm-mm. Kita Hmm. tuh memang cuman senang prosesnya aja dan kita tuh mencari prosesnya sebetulnya. Iya, 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 paham. Ada lagi yang nanya bahas apa ini Kak? Ingat, setiap kali ada yang nanya hari ini bahas apa, mawar dulu teman-teman. Masih mawar ya sayang, masih mawar ya sayang. Karena kita tuh baru dikasih tahu, rupanya dengan tap-tap, give-give gitu ya. Konten kita tuh jadi di-push sama TikTok sehingga makin banyak orang yang bisa ikut menikmati. Ya, begitu. Bener. Kita balik lagi menyapa selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja gabung. Jadi kita lagi ngebahas soal self identity sebagai the biggest human driver. Ya, boleh, boleh. Driving first. Karena kalau the biggest human driver kayak oke, supir lo gede banget. Bego deh gue. Gue tapi ya lihat ya. Gue ya, gue ya, gue tuh ngedengar itu tadi pagi ya, the pursuit of happiness sama the happiness pursuit. Gue tuh, kalau kata Oprah, aha moment, something Iya, click in my mind. Oh alah, no wonder ya gitu. iya, iya. Makanya gue, lo pasti suka 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 dengarkan gue bilang, gue tuh suka lo bikin goal gitu. Dan tapi gue bikin goal tuh nggak selesai-selesai karena Iya. gue suka aja gitu. Berat badan gue tadinya 78. Gue bikin goal, pengen 76 ah. Udah tercapai nih 76. Gue bikin new goal, pengen 74 ah gitu. Iya. Karena ternyata bukan goalnya yang penting, tapi proses menuju goalnya yang gue nikmati. Dan memang that's the way we are. Ya, jadi ibaratnya adalah gini ya, bahwa kalau kita mengejar kebahagiaannya, kebahagiaan itu tidak akan pernah selesai. Mm-mm. Sehingga, makanya kan sebutannya adalah enjoy the process. Ember! Ya, jadi nikmati proses mencapai kebahagiaan dan kemudian ketika lo merasa bahwa kok udah nyampe goal gue tapi gue masih belum bahagia, ya memang manusia seperti itu. Ya, Makanya lanjut dengan goal kedua, lanjut dengan tujuan berikutnya, gitu. yes, Tapi balik lagi, jangan fokus pada endingnya, tapi fokus pada perjalanannya. Karena yes, pada sejatinya betul. manusia itu adalah musafir. Yes, kita tuh memang hanya menikmati, we get the sense of happiness by enjoying the process. Ya, jadi Nah, jadi juga jangan jangan pernah menyalahkan bahwa lo kok nggak pernah bersyukur deh, nggak pernah cukup, enggak. Karena memang manusia seperti itu. Tapi mm-mm. masalahnya adalah bukan greedy-nya, tapi goal by goal-nya itu yang memang lo jalanin terus untuk mencapai ke sana. Mm-mm. Dan itu adalah hakikat manusia. Gue yang ngomong bijak, ngapa lo yang dikasih topi? Yeay, gue kasih ketek loh. Anjir, bejir, gue dikasih ketek. Ah, tunggu ada yang nanya paspor. Ingetin gue ya, gue mau cerita paspor. Ya, Nah, ya. satu lagi nih, nyambung dengan obrolan kita tadi di awal yang membahas mengenai eh, apa identitas dan juga kebiasaan. Ya, Berhubungan nih dengan happiness pursuit. ya, Karena ketika kita sudah menyadari bahwa kita tuh sebagai manusia memang hanya menikmati prosesnya, ya, oke, kita kembali ke kebiasaan ya. Kalau teman-teman sekarang nih punya goal, pengen berhenti ngerokok atau ya, pengen menurunkan berat badan. Terus ya, tiap pagi lo memaksa diri lo untuk olahraga, lo nahan lapar. Karena kan lo tuh you are set on the goal, right? Pokoknya gue harus turun 10 kilo, harus turun 10 kilo. Salah, Nek. ya, I ya. remember it's the happiness pursuit. Yang lo harus nikmati itu justru prosesnya.
Iya, iya, iya. Gue keinget satu hal deh, Dave. Jadi, dulu waktu gue kecil, gue tuh suka main Nyambung, pura-puraan. nyambung ya semua ya. Iya. Iya. Gue keinget dulu waktu gue kecil, gue tuh suka main pura-puraan, Bo. Hmm. Laporin itu Pura-pura. ke KPI. Ntar dulu apaan sih? Laporin apa? Gua kesel aja gitu. Mutu kan, gemoy-gemoy gini mutu kan. Tunggu. Ah, Apa ya? lanjut. Gue suka main pura-puraan dulu tuh gue kecil. Pura-pura jadi pilot, pura-pura jadi apalah segala macam. Hmm. Ternyata itu mirip dengan ketika lo mengejar goal lo. Hmm. Gue suka bilang gini, ketika lo misalnya mau jadi, balik lagi ke kantor lah ya, contoh gue kan di situ soalnya. Lo misalnya pengen jadi manajer, dan Hmm. act like a manager, Hmm. ya. Mulai dari bajunya, Hmm. mulai dari cara berbicaranya, Hmm. cara berpikirnya, Hmm. cara bergaulnya. Hmm. Kalau gue boleh mengutip Ucit, fake it until you make it. Ya. Nah, itu you are embodying the identity. Iya, betul. Dan satu lagi yang lo bilang tadi, nikmati tuh setiap proses lo lagi faking it itu. Nikmati ketika lo dandan bahwa oh manajer tuh kayak gini ya. Oh ketika gue bicara depan umum tuh ketika presentasi manajer tuh gayanya kayak gini. Enjoy the process, enjoy every moment of it sampai akhirnya lo nyampe. Dan ketika lo nyampe, jangan kaget kalau lo cuman gini. Kok kayak gini aja rasanya? Dan lo punya satu puncak lagi yang mau lo kejar. Iya. Dan nikmati lagi tuh proses itu gitu ya. Yes. Ya. Ini juga ya secara sebetulnya gue sudah menyadari ini tapi tidak on a larger scale, tidak dalam skala kehidupan yang besar. Gue tuh suka dibecandain, diolok-olok. Teman-teman deket gue tahu kebiasaan gue dalam berbelanja. Hmm. Hmm. Misalnya, gue naksir jam tangan, Hmm. ya. Gue naksir jam tangan. Gue akan memperpanjang proses gue membelinya. Ingat dong, Iwan. Iya, 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 iya. Misalnya gue naksir bulan Januari. Gue Iya. bisa beli jam itu Februari. Iya. Tapi biasanya gue akan perpanjang 3 atau 6 bulan. Dalam Iya. 3-6 bulan itu gue bolak-balik ke toko, gue browsing, gue lihat, gue cobain, sampai SPG-nya tuh enak ngeliat gue. Aduh cobain lagi ya mas ya, I'm back, pengen lihat lagi dong. Gue gitu, karena gue tahu deep down inside, begitu barangnya kebeli, Iya. rasa bahagia gue tercapai dan selesai. Yang gue Iya. nikmatin tuh adalah proses membelinya. Makanya proses membelinya itu gue perpanjang, 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 perpanjang. Sama kan sebetulnya dengan Iya. the happiness pursuit. Karena memang yang kita nikmatin itu cuma prosesnya, Bo. Ini nyambung artinya dengan kan kadang-kadang gini ya, orang-orang tuh suka gini, kok gue pingin ini tapi nggak kesampaian ya. Gue udah melakukan ini tapi masih belum kesampaian juga. Enjoy it. Justru kebahagiaan itu di proses itu. Karena begitu dia tercapai, bisa jadi rasanya kayak cuman belah. Nah, itu ya, ini nyambung nih. Itu sebetulnya yang disadari oleh teman-teman pemilik toko luxury goods. Lo perhatiin kan teman-teman ya, kalau lo membeli barang luxury, misalnya lo belanja tas ke Dior, Hmm. yang mereka lakukan apa? Mereka they make sure the whole process of shopping itu menyenangkan. Dari ketika lu pertama kali buka pintu, yang bukain pintu cowoknya cakep, pakai glove. Mau ketemu siapa? Ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Duduknya di sofa yang empuk, ruangannya dingin, ruangannya cantik, ruangannya wangi. Ya apa enggak? Ya. Lu dilayani, SPG-nya tuh sampai turun ke bawah. Mau coba sekarang sepatunya, you know? Ya. Sampai jatuh kursi gue. Ya, 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 ya. Prosesnya, they know Ya. the whole process of shopping yang sebetulnya paling dinikmati bukan barangnya, Bo. Ya, 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 ya. Gue kayaknya nemu deh nih kesimpulannya soal tadi kan gue masih kepikiran tuh soal identity karena menurut gue itu jadi kontradiktif dengan prinsip gue. Karena kan prinsip gue adalah gue tidak mau terlalu attach dengan
identity, dengan label dan sebagainya. Adalah gini, Bo, gue ngerti nih. Do not linger. Do not linger tuh apa ya? Jangan Berlama-lama. berlama-lama, jangan jadi kayak lingering tuh apa sih, Dave? Kayak aduh, stuck. Iya. Jangan stuck. Contoh. The moment lo misalnya mau liburan sama keluarga lo, itu kan udah bayangin gitu ya bahwa wah gila ini bakal seru banget nih gitu. Atau sama teman-teman lo. Ini liburan sama teman-teman gue menjadi sebuah liburan yang akan gue nantikan sekali. Gue udah kebayang, gue selama ini cuma bisa ketemu temen gue setiap pulang kantor, tapi ketika liburan ini gue akan benar-benar 24/7 bareng sama mereka. I love my friends, so I'm looking forward for this holiday trip gitu ya. Itu kan juga excitementnya gila ya waktu proses ngentuin itinerary, beli tiket bareng-bareng, diskusi soal hotelnya, bener kan ya? Sampai akhirnya naik pesawat bareng, makin excited. Wah, kita duduk bareng, oh my god, gitu kan ya. Terus udah mulai diskusi, nanti kita kemana ya, nanti apa ya, apa segala macam. Lalu kemudian nyampe tempatnya, wah excited lagi. Foto bareng, belanja bareng, makan bareng, apa segala macam. Yang gue maksud dengan do not lingering, jangan stuck dalam momen itu adalah, atau jangan stuck kepada sebuah label, momen atau apapun. Ketika lo kemudian mau berpisah, liburannya selesai, lalu kemudian lo sedih. Iya, holiday Iya kan? blues. Iya. Iya kan? Lo sedih, lo pulang sampai bandara, makin sedih, sampai Soekarno-Hatta akhirnya ya kita pisah segala macam. Terus kemudian akhirnya jadi ada basian. Nah, itu yang gue bilang lingering. Stop. Momennya udah selesai. Let's move on. Accept that the holiday is over. Keep that as your memory. Gak perlu dibahas berlama-lama dan berpanjang-panjang. Carry on. Lo Yes. harus kerja lagi, lo Iya. harus ini lagi, lo harus itu lagi. Betul. Just Iya kan? cherish the moment, cherish the process, karena itu yang dicari kan sebetulnya. Betul. Yang feeding our soul kan itu happiness Ya. pursuit. Iya. Jadi balik lagi nih teman-teman. Sekarang gue paham. Oke, kita kejar identity-nya, kita jalanin proses untuk mencapai identity tersebut, tapi jangan stuck dalam proses itu. Jalanin terus step by step. Karena orang itu maju terus, tidak mundur, Exactly. dan tidak berhenti di satu tempat. Exactly. Karena bumi aja berputar. Exactly. Jadi kalau lo sampai berhenti di satu momen, lo udah melawan kodrat alam. Iya, betul. Nah, itu. Got it. Itu baru kodrat. Nah, itu kata-kata yang tepat melawan kodrat, bahwa segala sesuatu di bumi ini berputar. Nah, kalau lu masih stuck di satu momen, itu baru lu melawan kodrat, baby. Got it? Ya. Gitu. Tadi ada yang bilang gini, Kak, kalau belanjanya pakai kartu kredit berarti nggak menikmati prosesnya. Enggak dong, kan prosesnya itu berhenti ketika purchase is done. Mau lo bayar pakai kartu kredit kek, lo mau bayar pakai surat tanah kek, ya kan? Tapi proses belinya kan sebenarnya yang kita suka. Terus ada yang bilang, ya tapi kadang kalau beli tasnya juga kita nikmati. Iya memang. Tapi the excitementnya itu berapa lama sih? 100% excitement memiliki tas baru itu bertahan? Sebulan juga jago. Iya, benar. Oh, this is nice. Iya. Jadi balik lagi ya guys, bahwa ketika kita membuat sebuah resolusi gitu ya, pikirkan identitas apa yang ingin kita capai lewat resolusi tersebut. Iya. Lalu kemudian coba turunin jadi siapa sih orang yang punya identitas-identitas tersebut. Mereka biasanya ngapain tuh orang-orang yang punya identitas itu. Lalu kemudian tiru, amati, modifikasi, ya, kegiatan mereka, rutinitas mereka, dan kemudian jalani semua prosesnya itu, nikmati satu persatu sampai lo nyampe. Nah,
Ini nyambung sedikit ya. Nyambung tapi gue nggak akan membahas secara vulgar gitu ya. Kan banyak tuh yang berkomentar, kemarin kita udah bahas, he's a dear friend of mine, I have sympathy dengan apa yang terjadi. Makanya menurut gue, teguran yang dialami oleh rekan kita, yang akhirnya mendorong keputusan dia untuk menyudahi perjalanan dia, yang ditegur itu kebiasaannya. Hmm. Sementara orang itu tahu yakin identitas dirinya apa. Jadi dia lenggang kangkung dengan nggak ada beban, Nek. Mm-mm. Pribadinya tuh jelas gitu, identitas dirinya tuh jelas. Jadi dia, Ya, iya kan? Dia tuh ya, nggak sedih, dia nggak marah karena identitas dirinya dia jelas, Bo. ya, ya, gue ngerti. Itu tuh ibarat kata kayak, ya udah, gue tuh seperti ini. Kalau Yes. misalnya memang gue tidak diterima, gue akan pergi Yes. ke tempat yang bisa Kemarin menerima gue. Yes, kemarin kenapa dia berang? Karena dia berusaha, dia tuh sebetulnya nanya, lu tuh menegur identitas gue atau kelakuan gue? Kalau kelakuan gue bisa perbaiki. Tapi kalau lu menegur identitas gue, rasanya itu akan sulit untuk diganti. You know? Iya, iya. Kelakuan tuh contohnya misalnya ngomong jorok, Yes. ngomong kasar. Pakai lipstick Ya. gitu. Ya, Ya kan? tapi kalau identitas Feminin, yes. itu udah salah. Oke, Ya. itu nyambung juga sama yang dibilang BCL di interview gue di A Chat With. Hmm. Kan dia bilang, if you're not vibing with a person, Hmm. doesn't mean that you are bad. Yes. Doesn't mean that you are less. It's just not vibing. Mm-mm. Then you can go, Mm-mm. continue your life. Hmm. Itu gue suka tuh. Jadi ketika misalnya memang ada orang yang tidak bisa menerima identitas lo, terus dia kemudian melakukan perlakuan yang jahat sama lo berhak untuk pergi. Mm-mm. Lo berhak untuk tinggalkan dan lo berhak untuk kayak I'm carry on my life. Gue melanjutkan hidup gue dan gue nggak memikirkan apa yang lo lakukan ke gue. Mm-mm. True. Kenapa mendadak jadi berat ya gara-gara bangun pagi? Something lighter, something lighter, something lighter. Mami Shantik nanya, Kak, tips cara menghadapi temen yang suka minjem duit pas beli oleh-oleh waktu holiday bareng. Gue sebenarnya dari tadi tuh gue udah baca pertanyaan itu. Cuman gue malah gini. Gue melihatnya malah gini. What happened to you, Mami Shantik? Kita tuh tadi cuman bahas soal holiday bareng teman-teman tuh cuman sebagai sebuah contoh. Iya. Kenapa tiba-tiba lo jadi membahasnya sebuah permasalahan yang, you know, Pasti dia mengalami itu, Nek. iya Kalau tahu. Cuma kayak, anyway. Kalau gue ya, gue tuh selalu percaya dengan apa adanya aja. Gue akan ngomong apa adanya. Dia minjem duit buat beli oleh-oleh. Gue akan gini, kemarin lu juga minjem duit buat beli oleh-oleh belum diganti. Masa sekarang minjem lagi, Nek? Kan yang mau beli oleh-oleh bukan cuman elu. Gue juga pengen beli oleh-oleh kali. Nah itu loh, maksud gue gini, Mami Shantik, kalau memang lo nggak punya uangnya, lo bilang, jangan lo pinjemin. Iya, Kalau lo nggak ikhlas, lo ngomong, jangan lo pinjemin. iya. Karena akibatnya jadi kayak gini nih, lo jadi stuck, Yes. lingering sama sebuah problem yang lo buat sendiri. Iya. Kan lo tinggal bilang gitu bahwa enggak, gue nggak mau minjemin duit buat lo. Jangan takut terus kemudian lo nanti dibilang bahwa lo pelit. Iya. No. Enggak, jangan. Aku suka when it comes to money ya. Apapun itu. Prinsip gue adalah gue suka Susi Orman ketika bilang money symbolize power. Money symbolize power. Jadi, when you give away your money, you give away a chip of your power. Jadi kalau ada orang pengen pinjam duit, kebayang dong, he is actually playing with power. Makanya orang tuh suka sebel kalau orang minjem duit terus nggak dibalikin. Lu berasa powerless kan? Iya. Nah, ada satu lagi yang ini balik lagi Jay Shetty bilang gitu bahwa kalau lu ada orang minjem duit sama lo ya, dia bilang gini, nomor satu adalah
selalu relakan uang itu. Oh iya benar. Artinya apa? Artinya jangan pernah kasih sesuai dengan yang mereka minta. Mm-mm. Kasih sesuai kemampuan lo aja, sehingga ketika misalnya uang itu nggak balik, Mm-mm. lo tenang, kayak ya udah gue ikhlas aja. Mm-mm. Misalnya ya, Dave minjem sama gue 10 juta. Mm-mm. Gue akan pinjemin, gue cuma bilang ini, Dave, gue cuma punya 1 juta, lo apa-apa nggak? Mm-mm. Jadi ketika gue pinjemin 1 juta, gue ikhlas, itu uang 1 juta hilang ya udah. Yeah. Mm-mm. Dan hubungan gue sama Dave nggak akan jadi berantakan gitu gara-gara itu. Yes. Sama ya, especially when we are traveling. When we are traveling itu, maksud Ya. gue, siapa yang nggak butuh duit saat traveling? Bullshit, mau lo sekaya apapun ketika lo traveling, pasti lo pengen duit. Pasti lo Betul. butuh duit, ya kan? Iya, betul. Kalau lo punya temen yang suka minjem duit, walaupun cuman receh, untuk beli oleh-oleh, beli gantungan kunci, beli ini, beli itu. Satu, next time gak usah traveling lagi sama dia. Dua, Nah, yes, dua, gue akan tegur nyata-nyata. Bo, lo nah, punya duit melulu. nah, Yang pengen belanja oleh-oleh bukan cuma lo kali, gue juga nah. pengen. Balik lagi Momi Shantik kan dia masih masih bilang nih, bukan nggak ikhlas kak, tapi dianya jadi habit. Ya udah lo tinggalin aja temen lo itu. Ya atau besokannya lo tagih lah duit lo. Kenapa kita naik? Kenapa kita naik nadanya? Benar, Coba benar. samakan dulu. Tadi lo belum bahas soal paspor. Yes. Bagian mana yang pengen lo tahu? Pada nanya gimana akhirnya update-nya soal paspor kemarin. Oke. Jadi gue itu urus sendiri, nggak pakai calo, daftar di aplikasi M-Passport. Ya, Akhirnya aplikasi M-Passport gue update, mendadak sontak bisa login aja sendiri. tapi ya sebentar sebelum lanjutin, bisa jadi karena sinyal kali, Bo. Mungkin nggak sih? Bisa sinyal, bisa hujan, bisa debu, bisa sebuah anomali alam. Iya, 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 iya. Iya, Kurang iya, iya. nyahok. Iya, iya, iya. Lanjut terus. Pokoknya mendadak dia udah login aja. Ya, Terus ya. gue, oh my God, bisa juga Roh Kudus yang menggerakkan dia, ya. I don't know. Ya, terus. Login, jadi gue cuman sebenarnya terus akhirnya gue datang ke kantor imigrasi yang di Plaza Semanggi. Ya, Kantornya sepi, semua berjalan cepat. ya, Petugasnya jauh lebih ramah daripada yang di Kemang Village yang waktu itu melayani gue. ya. Oke, terus. Side note bar, mungkin karena sudah bulan Januari, kantor imigrasinya jadi sepi. Oh iya, November, Desember itu kan peak season ya, musim betul. babi. Heeh. Betul. Orang pada Musim babi. Iya, mungkin petugasnya juga capek ngeladenin, ya kan? Bisa dimengerti. Tapi yang di Semanggi itu I'm very impressed karena orangnya tuh adem-adem gitu kayaknya. Ah, iya, Dan cepet iya. banget. Ternyata nggak perlu bawa fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi akte, fotokopi kartu keluarga. Nggak Ya, perlu, Nek, nggak ya, dimintain. ya. Cuman formulir surat dari aplikasi yang harus lu print terus dikasih. Udah itu Oh doang. ya. Dan aman berarti paspor lo udah. Ya udah aman. Ya, tapi Alhamdulillah. mereka nggak bisa kirim by post. Mereka harus ambil sendiri. Oh ya udah. Semanggi nggak terlalu jauh lah. Kalau tiba-tiba lo harus ke kota gitu baru kayak aduh jauh banget deh Nek gitu ya. Iya, iya. Terus bisa e-paspor. Iya memang, aku e-paspor. Terus kan wawancara sama petugas ya. Kan terus petugasnya nanya, mau kemana nih bikin paspor? Enggak sih Pak, aku bilang udah habis aja. Oh, kerjanya di mana nih Pak David? Gitu, nama KTP gua kan David. Oh saya kerja di majalah Pak gitu. Oh kerja di mana gitu dia nanya. Gue gini, oh saya kerja di bazar Pak. Gue gitu. Gue kerja di bazar. Oh, Bazar apa? bazar apa? Terus gue gini, gimana? Iya biasanya kalau bazar tuh apa? Jualan apa? Lemper, apa baju muslim, apa-apa nih? Apa ciput gitu ya? Gue gini, enggak sih Pak, saya nggak jualan. Terus gue gini, oh enggak, bazar itu majalah Pak. Gue gitu. Oh, majalah apa?
majalah fashion. Oh, berarti jualan baju. Ah, gue gini, iya terserah deh Pak. Heeh. Sebenarnya bazar itu judul, iya udah deh Pak, terserah Bapak deh. Oh ya udah deh. Heeh. Dan dia sambil ngetik-ngetik ya, nggak ngelihat muka gue. Sambil ngetik-ngetik gitu. Oh ya berarti jualan baju. Oh ya terserah lu deh. itu Capek. itu itu menandakan memang Harper's Bazaar Indonesia itu memang very segmented. Itu juga yang terjadi ketika gue mesti menjelaskan kerja di mana. Terus gue bilang saya kerja di media gitu kan ya. Terus dia nanya, oh ya media apa? Gue udah gini, ah repot nih. Terus gue bilang ini, iya perusahaan saya itu membawahi. Terus gue mulai diam sebentar. Terus gue gini, radio dan juga majalah. Mm-mm. Jadi radionya dulu tuh gue kedepanin. Dan biasanya yang nomor satu gue sebut kalau misalnya emang orang yang mass market, gue bilangnya i-radio duluan. Mm-mm. Jadi supaya, oh i-radio. Begitu gue ngomong hard rock gitu ya, Harper's Bazaar, mereka kayak, kafe. Kafe, kerja di kafe. Terus ya, gue tuh sampai gini, tapi Pak, di paspor saya tulis wira swasta aja. Terus gue dibilang gini, kalau di paspor sih nggak akan ditulis pekerjaan kok Pak. Lah terus Bapak ngapain nanya-nanya saya kerja di mana? Gue gitu. Buat agenda wawancara aja. Oh, Ya, dia ice breaking, Bo. iya. Dia butuh juga kali tanya-tanya kan. Hmm. Iya, agenda wawancara. Gue jadi, oh iya bener deh. Heeh. Ya kalau tahu nggak dipakein begitu kan, cuma agenda wawancara. Gue juga jawabnya nggak serius ya, Nek. Oh, salah deh. Kapan tuh jadinya tuh paspor lo? Tanggal 15. Tapi kan gue lagi di luar kota. Jadi gue baru ambil tanggal 18 kali. Oh, iya iya iya. Rambut lo ini panjang banget ya. Lo riap ke samping ya. Nek, ternyata sekarang kalau foto paspor tuh dikasih kesempatan untuk foto ulang ya. Oh, jadi lo belum ngecek dulu hasilnya gimana, puas apa enggak gitu ya? Kan gue gitu. Boleh senyum nggak Pak? Boleh. Terus gue senyum. Jangan terlalu senyum. Iya. Oh ya udah gue kecilin senyum gue terus foto ceker. Terus dia kasih lihat layarnya. Begini cukup. Gue gini. Cukup sih aku gitu. Gila ya. Lo kebayang nggak guys? Ini nih, ini adalah penyiar radio. Ini adalah penyiar radio. Penyiar radio tuh bisa menceritakan satu hal yang simple banget menjadi sebuah cerita yang menarik. Lo kebayang nggak? Ini cuman perpanjang paspor Iya. dan bisa jadi 10 menit sebuah cerita dengan embel-embel yang kayak gila sih. Kenapa ya, Bo? Kenapa begitu ya, Bo? Apa gue gila Tapi ya? tapi kayak kita otomatis kan selalu menemukan hal-hal menarik dalam hidup kita yang kemudian kita kayak craving untuk ceritakan kembali gitu. Iya. Kenapa ya, Bo? Apa kita gila ya? Nggak tahu. Emang itu udah kayak moodnya begitu sih memang. Iya. Tapi ya nanti ya, karena pengalaman gue, foto Perkara paspor, bazarnya panjang banget ya Allah. foto, karena Iwet itu tuh, it happen to you juga kan. Gue tuh kalau Iya. kemana-mana orang nanya kerja di mana, bazar apa? Gue udah, salah banget. Jadi gue tuh biasanya gue akan langsung majalah gitu. Ntar nanya Atau majalah gini. apa, Iya. majalah fashion. Ya udah titik sampai di situ. Iya, kalau nggak gini, kerja di mana? Di majalah fashion, saya kontributor. Terus mereka nanya kan, majalahnya apa? Ada franchise dari luar negeri, dari Amerika, namanya Harper's Bazaar, gitu. Panjang banget, Bo. Ya mau gimana lagi? Mm-mm. Emang kadang-kadang suka kiding-kiding, Ember. ya kan? Heeh. Bo, jadi kita nanti jadi nih ke Bali untuk acara TikTok. Jadi hari ini kita sambil cerita ya, teman-teman, sebelum kita closing juga. Jadi hari ini gue super excited juga karena jam 11 gue sama Dave akan ke kantornya TikTok. Oh, hari ini kita meeting di TikTok ya? Oh my god, dia lupa jam 11, gila. Gue inget gue meeting sama lo. Iya, yang menarik adalah I think we are
kayaknya top 10 orang yang diundang content creator ke TikTok. Ah, masa sih? Lo cek sama Coki nanti. Lo lihat deh, di TikTok belum ada yang ngepost kantornya TikTok. Kalau gitu gue akan post nanti. Pasti harus bikin konten. Makanya kan Coki bilang kan, mau lunch di mana? Gue bilang gini, gue nggak mau lunch. Gue udah tiap hari lunch. Kenapa nggak kita meeting di kantor lo? Terus dia gini, oh gitu kak? Iya, kita pengen bikin konten di sana. Oke, 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 oke. Gitu. Terus abis itu, kelanjutan dari itu adalah kita diundang. Kenapa? Ada yang inget loh, hebat ih. Asik resolusinya terwujud, diundang ke acara TikTok udah terkabul di hari Iya. ke-10 tahun 2024. Ih, kamu inget ih, hebat deh. Iya, 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 iya. Juga ya. Aduh puji Tuhan. Lanjut, hebat ya, Tuhan hebat. Terus kemudian tanggal 13 nanti kita akan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan dan kita sehat berdua ya, itu kita diundang ke awarding night of live TikTok festival. Itu ada dress code yang kayak kemarin TikTok Bazaar Ada. gitu. Award itu apa? Indonesian Charm. Dia langsung gini, bawa baju deh nih. GWK tuh panas loh, gue kasih tau lo aja. Tahu gue. Tapi anginnya kenceng loh, Bo. Hah? Anginnya kenceng. Iya, bukan berarti gue pakai coat kayak Sheila Soskia di Nordic juga, keles. Enggak dong, jangan. Gue cuma lagi mikir aja ya, apa gue pakai beskap jengyah, apa pakai apa gitu ya. Cepol Iya. kecil kali di sini ya. Iya. Ingetin aku dong, nanti jam 1 telepon Ibu Obin, aku mau pesan baju. Kutu baru, yes. Kutu baru tapi yang sampingnya sebelah panjang menyapu lantai. Iya, nggak apa. Atasan aja, kain sih, kamu buka SDB aku di angin-angin dari sekarang. SDB kainnya masuk SDB, safe deposit box, baik. Baik. Nia ternyata pegang ya kombinasi kunci SDB lo ya. Ber, ada nggak sih, Bo, koleksi kainnya taruh di safe deposit box? Saking Nggak ada, gila. Aduh, gue mau pakai yang apa tipis-tipis aja deh, wet. Panas itu pasti wet. Iya sih, gue juga. Apa ya, Bo? Apa abis dari meeting TikTok kita ke Bean House? Kan deket tuh. Gue mau ke butik ya, gue mah tinggal angkat telepon, kirim barang dong. Sombong banget, gila. Padahal bisa by WhatsApp aja sih. Siapa gue, say? Ntar kita pikirin ya, pakai baju apa ya. But we are very excited. Nanti besok kita cerita. Besok belum Jumat kan? Belum. Besok masih hari Kamis. Ya. Besok kita ceritain ya, obrol-obrol kita di kantor TikTok tuh kayak apa. Ya, pasti kita akan dapat insight kan. Mungkin kita dapat insight prediksi tren, kreator-kreator yang lagi seru apa gitu kan. Nanti kita ceritain sama teman-teman di siaran pagi. Oke? Oke. So thank you so much. See you tomorrow morning. Have a great day everyone. Oke? Oke. Lu meeting ke TikTok pakai baju apaan? Ya Allah Gusti. Belum kepikir. Ya, baju karir lah ya. Iya, baju karir lah. Ya, temanya Barbie karir lah ya. Iya, nanda perkantoran, oke? Oke. Double!